Oke guys, selamat pagi. Jumpa lagi di Payung University. Pagi ini saya sendirian, tapi ya lagi-lagi di sini ketemu Juli. Tadi Bang Rahmat juga mau ada acara di provinsi, jadi pagi ini saya ingin mereview tentang eh, obrolan literasi yang ini sudah hari keempat. Saya memutuskan untuk setiap pagi habis subuh jalan sehat di taman kota. Kita melihat bagaimana eh, pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan pembangunan terkait dengan fisik ya, di tengah taman, antara taman dengan masjid ini ada Pocadi, pojok baca digital, dan kita tahu bahwa di dalamnya ya masih minim sih sebenarnya bukunya. Jadi ketika orang belum datang mungkin lihat buku fisik gitu, padahal sebenarnya pojok baca digital itu ya digitalnya juga banyak. Kalau melihat di komputer, di dalamnya stok buku-buku bacaan digitalnya juga lumayan gitu, karena dia ada berbasis aplikasi sendiri dari Perpusnas. Kemudian di sisi lain, kebijakan Wali Kota Lama Pak Lukman Hakim itu sudah membangun sekitar 22 rumah pintar, dan masa itu memang masa yang cukup cukup gemilang, saya bisa katakan begitu, karena kita juga belum terpapar digitalisasi. Ada jam belajar yang diintervensi oleh pemerintah, meskipun sebenarnya perjalanannya juga tidak cukup mulus karena tidak bisa kita mengevaluasi rumah per rumah gitu. Tapi rumah pintar menunjukkan bahwa ada effort dari pemerintah. Pembangunan fisik rumah pintar itu diharapkan bisa memberikan ruang bagi warga untuk beraktivitas di rumah pintar. Tapi setelah kemudian dipimpin almarhum Pak Pairin, kemudian sepertinya terjadi ya tidak ada pewarisan sejarah. Ditambah sekarang di zaman Pak Wahdi juga belum ada gebrakan bagaimana revitalisasi rumah pintar dan sebagainya. Nah, kita fokus pada substansi bagaimana sebenarnya gerakan literasi itu juga dilakukan oleh banyak orang. Ada orang-orang yang tetap optimis bahwa mereka tetap menghidupkan literasi. Literasi asal katanya dari literatus. Literatus itu artinya orang yang belajar. Jadi selama orang-orang ini mengembangkan pembelajaran, maka sebenarnya dia juga bisa dikatakan gerakan literasi. Tapi yang seperti saya tulis di tulisan kemarin tentang gerakan literasi, bahwa gerakan literasi itu ditandai dengan hadirnya bacaan, hadirnya sebuah bacaan, dan kemudian memang tanda gerakan literasi juga adanya karya tulis gitu. Contoh begini, ketika kita melihat ada kampung batik. Nah, kampung batik ini orang sedang membatik, maka kemudian orang-orang yang punya karya batik ini pada akhirnya bisa menuliskan perjalanan mereka berkarya, dan itu bisa dibaca oleh banyak generasi muda yang akan datang ataupun hari ini. Dan akhirnya itu juga bisa berbentuk macam-macam, bisa buku, bisa juga dengan video, film, atau kemudian karena sekarang perkembangan digital makin luas, orang bisa menuliskannya lewat website, orang juga bisa memberikan tutorial melalui gambar, infografis, dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat bagaimana literasi ini memang bermuara pada tulisan, orang-orang yang sering menulis itu pasti membaca. Saya yakin itu. Jadi gerakan literasi ini kalau memang bisa dikatakan akan sukses, maka dia harus memberikan ruang bacaan yang luas bagi masyarakat, sehingga penyediaan buku-buku bacaan juga harus meningkat, harus bertambah gitu. Dan bagaimana posisi ini bisa ditopang bersama-sama oleh civil society, komunitas, mungkin ormas, mungkin juga lembaga keagamaan, kemudian perguruan tinggi dan pemerintah yang memang notabene adalah
memiliki fasilitas yang cukup memadai, dalam artian mereka bisa menghadirkan perpustakaan, ini bisa berkolaborasi dengan gerakan komunitas. Nah, di masa-masa dulu, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu, hal-hal seperti ini masih dianggap sangat-sangat monoton ya. Bisa dikatakan ini sangat-sangat ya normatif lah, orang gerakan Bukalapak di tengah taman kota, kemudian kalau toh memang punya koleksi pribadi ya di pribadi gitu. Era digital hari ini mengajarkan bahwa banyak toko-toko buku tumbang di kota-kota besar, apalagi di kota kecil kita yang memang Gramedia aja kemarin datang dan kemudian pergi lagi. Kemudian kita lihat kayak toko-toko yang lain juga ya segitu-gitulah pengunjungnya. Jadi ada problem bahwa belum sampai rame orang gila terhadap buku, ternyata hari ini terjadi senjakala percetakan. Koran-koran tutup, kemudian percetakan merugi dan sebagainya. Karena memang daya baca masyarakat beralih ke digital. Saya nggak tahu apakah memang digital ini benar-benar yakin orang baca buku lewat digital, atau memang orang kegeser karena akses informasi kita bergeser ke media sosial, orang membaca medsos gitu. Tapi saya percaya pasti banyak orang yang memang mendapatkan pengetahuan sangat terbantu dengan website-website yang memang menarik untuk dibaca. Di sisi lain, era milenial hari ini, mereka itu ternyata makin kesini makin tidak sabar membaca hal yang panjang-panjang. Mereka lebih nyaman dengan nonton video 15 detik, 30 detik di TikTok. Bahkan melihat YouTube yang terlalu banyak iklan, mereka langsung skip kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa zaman berubah. Anak-anak muda hari ini nggak pengen yang bertele-tele gitu. Sehingga kita mesti juga beradaptasi dengan persoalan ini, dengan fenomena ini. Kalau saya yakin bahwa terutama di Payungi ya, karena bagi saya hanya bisa mengerjakan sesuatu yang bisa saya kerjakan dan yang mampu, dan tentu tidak menyita waktu di pekerjaan lainnya. Jadi di sinilah kita mesti belajar gerakan yang efektif dan efisien. Bagaimana Payungi sekarang juga mulai berkolaborasi dengan rumah buku, kampung buku yang ada di Yesomulyo, yang hari ini di sekitaran lokasinya Bang Rahmatul Umah itu, kemudian juga hari ini mencoba berintegrasi dengan pasar kreatif. Jadi saya membayangkan bahwa ke depan Payungi akan mengembangkan ya jual buku tapi ya lewat online, tapi kemudian ada toko fisik yang kecil lah. Tapi di situ juga orang bisa ngopi, orang bisa lihat kaos dan sebagainya. Saya yakin dengan gerakan yang simpel seperti itu juga akan ada era baru, bagaimana komunitas juga harus punya kemandirian. Apakah kemudian mengkritik pemerintah juga satu hal yang tabu? Nggak perlu, nggak masalah bagi saya. Jangan takut dulu, karena kita sebagai warga kan juga punya hak untuk memberikan sumbangsi ide dan sebagainya. Kalau itu nggak dikerjakan ya biasa aja gitu, karena emang pemerintah punya keterbatasan. Dan itulah harusnya kalau kita sama-sama mengakui bahwa pemerintah punya keterbatasan, perguruan tinggi juga punya keterbatasan, kita sebagai wakil dari ya bagian kecil dari komunitas juga mengakui bahwa oke, yang mungkin kita kerjakan yang nggak mahal, yang efektif dan efisien, syukur-syukur menciptakan ekosistem ekonomi. Bagaimana jualan buku, jualan kopi, mungkin jualan kaos, ada kuliner, itu kemudian bisa orang nyaman. Karena kalau kemarin saya mendengarkan Afrian Arya Saputra yang menjaga Pocadi, membaca buku itu bukan festivalisasi. Membaca buku itu bukan pamer gitu. Membaca buku itu butuh refleksi, butuh kesendirian, butuh kefokusan. Jadi kalau baca buku nggak perlu rame-rame sebenarnya, atau nggak perlu foto kemudian nggak baca sebenarnya, atau pamer cover buku. Itu juga banyak sih, saya kira orang kelihatan supaya lebih intelektual baca cuman gini tapi di foto gitu ya, norak sih itu. Tapi
orang akan terlihat dia akan sering membaca atau tidak itu dari hasil pikiran yang dihasilkan, dari pikirannya bisa dilihat, diksi, penyampaian sesuatu dari kosakata dia bisa dilihat, atau kemudian hasil tulisan. Kalau orang mungkin masih punya tradisi menulis, pasti dia juga masih punya tradisi untuk membaca. Mungkin itu dulu ya review tentang literasi hari keempat hari ini, dan besok kita bisa ketemu dengan konten yang baru tentang literasi. Terima kasih, salam payung ini.